Oke, hari ini hari Kamis, tanggal berapa ya? Kamis tanggal 30 November. Jadi lagi mau berangkat kerja. Ini nyobain si Sony S3 Plus ya, kualitas kameranya yang cocok buat dijadikan dashcam. Nah, sebenarnya pakai Sony ini tuh udah lama sih. Cuman ya karena buat kualitas audio and videonya si vlog itu kurang lah. Tapi kalau misalkan buat seru-seruan, kayak misalkan buat nge-record daily rutin pas kalian lagi naik motor, ini berguna banget. Karena si Sony S3 Plus ini sudah support resolusi 2K ya, 2K resolution, dan si FPS-nya meskipun di produknya itu tertulis 60 fps, tapi aktualnya itu baru 30 fps. Oke, jalanannya udah mulai rame ini, jam 11. Nah, kalau di compare dari harga, saya rasa ini tuh worth it lah ya buat bikin mini vlog seru-seruan, mini motovlog kali ya. Seru-seruan ini tuh udah bagus banget dengan harga segini. Harganya tuh 1.500.000. Saya beli di Tokopedia kalau nggak salah. Di Shopee juga ada sih. Ada distributornya gitu, dari distributornya tuh di daerah Tangerang kalau nggak Jakarta gitu. Nah, di range harga 1.500.000 kalian bisa dapat intercom, bisa ngobrol sama temen kalau misalkan lagi touring atau mau motoran, bisa record video dengan kualitas 2K 30 fps. Ini tuh worth it banget gitu ya, meskipun kualitas low light-nya itu tuh nggak bisa diandalin ya. Kalau misalkan buat jalan-jalan di pagi sampai sore ya is okay lah. Nah, buat kualitasnya gimana ya, ini nanti kalian cek aja sendiri videonya. Kalau buat audio sih ya pasti nggak usah diragukan maksudnya kalau untuk kualitas audio, karena ini kan connect dengan mic internal. Di sini saya pakai full face, jadi ya mic-nya tuh udah bagus banget, harusnya udah clean sih. Dan dulu saya pernah ngetes connect ke intercom temen, jadi si suara temen juga bakal masuk ke video, tapi jatuhnya jadi mono ya audionya. Nah, paling ini aja sih, kayak pas saya nempatinnya di helm full face di sebelah kiri, jadi masih kena dikit gitu kayak si bagian helmnya yang sebelah kiri. Karena bentuk helm si full face ini kan dia oval gitu ya, dari bulat makin cekung ke depannya, jadi kena sih. Stabilizationnya lumayan lah untuk harga 1.500.000. Dan kalau kalian mau nyari tipe yang sama, itu tuh ada Maxto M3 kalau nggak salah, Maxto M3. Harganya juga ya sama lah di range 1 juta sampai 1.500.000. Tapi untuk recording audionya dia tuh nggak bisa langsung masuk ke video atau apalah itu, pokoknya nggak sesimpel Sony S3 Plus ini buat recording audionya. Nah, buat link pembeliannya nanti bakal saya taruh di description video. Oke, mau ke Indomaret dulu. Itu enak banget lah pokoknya. Wis, udah jualan guys. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ngomongin kualitas, gimana sih nih mesin kanan, ngomongin kualitas baterainya. Ini tuh awet banget ya kalau misalkan cuma digunain hanya untuk dengerin musik gitu, atau digunain Bluetooth musik Bluetooth dari handphone. Untuk pemakaian 1 atau 2 jam sehari itu tuh bahkan
3 mingguan belum dicas gitu, belum minta dicas lagi sih, baterainya tuh masih ada. Kecuali emang digunain buat nge-record video. Nah, dia tuh barulah si baterainya ya paling 4 hari atau seminggu lah, tergantung durasi video yang di-recordnya juga. Nah, untuk penyimpanannya dia pakai SD card. Jadi ada slot SD card-nya, slot micro SD ya, micro SD card. Dia tuh pakai micro SD card, dan kalau misalkan baca di spesifikasinya sih support sampai 256 mungkin ya gigabyte. Saya sendiri sih pakai yang 128 gigabyte. Karena untuk nge-record video dengan kualitas resolusi 2K itu tuh lumayan makan storage sih. Dan kalian juga bisa nambahin timestamp ya, ala-ala dashcam gitulah, ada timestampnya. Tapi kalau misalkan mau di remove bisa juga. Kalau saya sih prefer buat di remove ya. Oke, macet. Nah, buat durability-nya ini tuh udah waterproof. Sering banget dulu pas saya pakai dari Bandung Jakarta dan sebaliknya Jakarta Bandung, dipakai hujanan aman lah. Cuman kekurangan dari Shoei S3 Plus ini servisnya ya, servis centernya. Sebenarnya ini tuh udah rusak. Dia tuh kan modelnya volumenya tuh yang rotate apalah istilahnya itu, rotating ya. Kalau misalkan mau naikin volume, nurunin volume, mau next atau mau forward audio, mau next atau previous audio atau musik, itu tuh dia pakai satu tombol. Nah, ini tuh tombolnya udah kena, udah dol gitu. Jadi pas kemarin ngechat si sellernya, kata si sellernya tuh harus dikirim ke sana, terus ikut pengiriman ke China. Jadi di servisnya tuh di China sana. Dan estimasinya tuh 4 bulan ya, baru dikirim lagi ke Indonesia. Nah, garansinya 2 tahun sih sebenarnya. Garansi 2 tahun. 1 tahun itu garansi cacat produk ya. Mungkin lebih ke apa ya, kayak produk defect gitulah. Nah, kalau yang saya ini karena itu adalah bukan cacat produksi ya, karena itu kan emang udah spare partnya kena itulah istilahnya. Nah, itu tuh nggak dapat penggantian unit baru. Kalau misalkan emang ada cacat produksi rusak, itu diganti unit baru. Nah, karena ini cuma tombolnya aja, masih ada garansinya sih ya, garansi setahun itu. Tapi ya sayangnya harus dikirim ke seller dan dikirim ke China. Itu tuh ribet banget lah ya, 4 bulan berarti. Karena pakai ini ngebantu banget sih kalau buat perjalanan jauh. Karena kan biasanya suka bete kalau misalkan jalan jauh nggak denger musik. Karena feel dengerin musik di intercom sama dengerin musik dulu banget sih. Itu tuh pakai headset gitu kan, langsung nancep ke telinga. Itu tuh beda banget. Kalau ini kan dia nempelnya di helm ya. Apalagi kalau helm kalian itu support intercom, pasti udah disediain tuh lubang-lubang buat naruh si speakernya. Lebih enak aja sih. Berguna banget kalau lagi jalan jauh. Buat muter playlist. Oh ya, satu lagi, dan si kameranya itu tuh bisa diatur ya, adjustable buat si ininya, apa ya istilahnya tuh, adjustable berapa derajat gitu. Karena kan ya si intercom ini kan pasti kalau dipasang sudutnya nggak mungkin bener-bener rata ya. Jadi kalau misalkan dia posisinya agak miring, itu deh bisa di-adjust
si kameranya gitu. Kayak misalkan mau kemiringan berapa gitu, tinggal disesuaikan aja. Enaknya itu sih. Aplikasinya dia pakai aplikasi Roadcam buat ngonekin ke smartphone. Itu ada di App Store dan juga ada di Play Store. Jadi aman sih. Koneksinya ada 2 koneksi, pakai Bluetooth dan juga pakai Wi-Fi. Oke, saya rasa cukup buat sharing dan review si Soyi S3 Plus ini. Hasil videonya gimana dan hasil audionya gimana bisa kalian cek langsung di sini ya, di video ini. Oke guys, thank you for watching and see you in the next video.